Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya menekan nggak? Bukan menekan ya. Ya memang ada wawancara dari media nanya ke Kasmujo, kira-kira gimana Pak, siap nggak? Dia Siap bilang, nggak ditanya? Ya nggak siap, ya siapapun pasti nggak siap kan, kebayang nanti akan banyak ya mencecar dengan sebelah pertanyaan. Halo guys, menurut kalian siapa sebenarnya yang sedang panik? Kasmujo kah? Atau Kurnia, Riza Fadila dan juga konco-konconya yang saat ini sedang diproses di Polda Metro Jaya? Nah, video ini aku mau bahas karena memang lawyer dari Roy Suryo CS ini, yaitu Pak Ahmad, dia menyebutkan bahwa saat ini Kasmujo terkesan dan terlihat lagi panik-paniknya guys. Dan memang ini terlihat ketika Pak Kasmujonya itu diwawancarai oleh beberapa media, dipertanyakan apakah kemudian siap untuk nanti ikut di proses persidangan atau dimintai keterangan oleh pihak penegak hukum. Dengan polos memang Pak Kasmujo dengan usianya yang sudah uzur, ya kemudian dia menyatakan bahwa dia pasti tidak siap. Apalagi memang dari pihak kampus, ya pihak kampus itu sudah mengkonfirmasi ke Pak Kasmujo segala hal-hal yang berkaitan dengan kisru ijazah palsu yang melibatkan UGM, maka Civitas Akademika termasuk yang kemudian sudah pensiun itu bisa menyerahkan kepada UGM untuk memberikan keterangan dan klarifikasi. Sontak ini dibaca oleh kelompok Rismond dan kawan-kawan sebagai ini namanya semacam intimidasi, tekanan dan sebuah upaya untuk mengarahkan orang yang sebenarnya sangat tahu ada sesuatu yang tidak sesuai. Oke, apakah seperti itu? Oke, sebelum kita bahas, aku mau kasih tahu sama kalian di video ini kita lihat bagaimana Ibu Kurnia dan juga Riza Fadila itu luar biasa yang sering kuar-kuar, caci-caci maki dan hina-hina Pak Jokowi, tapi di Polda Metro Jaya mereka takut, ngomongnya kecil, ngomongnya pelan. Begitu juga dengan pengacaranya Roy Suryo CS ini yang biasanya juga berkoar-koar, berapi-api. Ini setiap bikin keterangan ya slow motion semua. Kita ke Pak Ahmad dulu ya. Setelah ini kemudian kita akan lihat video yang berikut. Kehutanan UGM, ada Jokowi juga, termasuk Kasmujo. Kasmujo Ini kan kita tahu dibangga-banggakan Jokowi sebagai dosen pembimbing skripsinya. betul. Belakangan kan disoal oleh Rismond Hasyolan Sianipar dan Roy Suryo karena ternyata nama Kasmujo tidak muncul dalam lembar pengesahan skripsi gitu. Dan memang ada wawancara dari media nanya ke Kasmujo, kira-kira gimana Pak, siap nggak? Dia siap bilang, nggak ditanya? Ya nggak siap, ya siapapun pasti nggak siap kan, kebayang nanti akan banyak ya mencecar dengan sebelah pertanyaan di proses persidangan baik oleh hakim maupun pihak-pihak yang ada, termasuk di perkara yang hari ini sedang bergulir di Polda Metro. Keliru sih menurutku, tidak siapapun yang akan merasa khawatir dan tidak bersedia untuk dimintai keterangan. Tidak siapapun ya. Kalau Pak Kasmujo ini usianya masih di 40-50 tahun atau mungkin juga 60 tahun, aku rasa beliau tidak akan mungkin bilang tidak bersedia ya. Dan wajar kalau kemudian ada semacam arahan dan juga konfirmasi dari pihak UGM, sebaiknya ada yang mempertanyakan berkaitan dengan ijazah itu serahkan saja kepada UGM. Karena biar bagaimanapun Pak Kasmujo ini adalah bagian dari keluarga besar UGM, khususnya Fakultas Kehutanan tersebut. Mengingat Pak Kasmujo ini kita lihat usianya udah uzur, ya tentu jangan sampai kemudian cara menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dijawab, kan seperti itu. Bukan berarti ada kekhawatiran dari UGM nanti terbongkar sesuatu, ya belum tentu juga kan. Bisa saja karena memang jangan sampai ada perspektif yang nggak nyambung, karena ini orang udah uzur guys, 76 tahun. Cara ngomong aja, cara bicara aja kan orang harus memikirkan tentang dampak kesehatannya. Bayangkan sampai ke wilayah itu pun Pak Jokowi begitu atensi sehingga mendatangi beliau. Jangan sampai beliau terintimidasi. Ini persoalan ijazah ini bukan cuma dalam konteks gugatan perdata di mana cuma satu penggugat dan juga terlapor atau yang dilapor yang tahu. Ini ruang publik. Tekanan masanya udah luar biasa. Psikologinya udah dia mainkan, sehingga itu wajar kalau kemudian seorang Kasmujo itu harus mendapat
pendampingan. Dan pendampingan itu ya tentu berkaitan dengan kepentingan yang seharusnya diberikan kepada ruang publik. Kepentingannya apa? Bahwa Pak Jokowi ini baik-baik saja gitu. Sebenarnya yang harus dipertanyakan ke Pak Kasmujo itu, apakah benar Pak Jokowi ini adalah dosen, adalah mahasiswa Anda, adalah mahasiswa yang sering menjadikan Anda sebagai pembimbing? Apakah benar Jokowi ini kuliah di Fakultas Kehutanan? Apakah benar Pak Jokowi ini benar-benar adalah orang yang menjadikan Anda sebagai patronnya, sebagai dosen yang kemudian sering dia berkonsultasi? Bukan soal apakah benar Pak Jokowi itu pemilik ijazah asli atau pemilik ijazah palsu, ya itu keliru. Kenapa? Lah, yang ngurus ijazah itu kan bukan Pak Kasmujo. Gue ini dosen, tapi gue nggak pernah tahu siapa yang cetak ijazah mahasiswa gue, kan gitu. Itu cara berpikirnya harusnya seperti itu. Tentu Anda mempertanyakan, Anda ini katanya dosen pembimbing skripsi, kenapa nama Anda tidak ada di lembar pengesahan? Itu keliru cara mempertanyakannya. Karena memang dia bukan pembimbing skripsi, karena pembimbing skripsi itu dia secara formal tertulis namanya di lembar pengesahan dan juga ada tim penguji, ya. Siapa pembimbingnya, siapa pengujinya, dan itu biasanya lebih dari satu gitu. Yang seharusnya dipertanyakan adalah apakah benar Pak Jokowi ini mahasiswa UGM dan lulus di UGM. Itu dong. Dan itu. Nah, tapi semua tekanannya politik ya. Semua ini kemudian akan mencoba membuat semacam drama-drama yang akhirnya mendiskreditkan seorang yang sudah paruh baya, guys. Ini luar biasa, udah bukan paruh baya lagi, memang udah tua, kan seperti itu. Anda bayangkan saja orang yang sudah dalam keadaan tua seperti itu ternyata dapat tekanan, nggak bisa kan gitu. Jadi salah. Sebenarnya yang panik itu adalah Riza Fadila, Kurnia, karena memang sejak awal mereka keluar-keluar, termasuk si Ahmad ini. Sebelumnya keluar-keluar, sekarang kalau memberikan keterangan slow motion semua gitu. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah menang. Karena mereka tahu mereka ini keok ke depan ini. Nah, kalau nggak percaya aku perlihatkan ke kalian ini bagaimana videonya Ibu Kurnia yang biasa kan kalau kita lihat dia ini caci maki Pak Jokowi. Jokowi penjahat, Jokowi pengkhianat, Jokowi PKI. Ada tuh. Nah, ini langsung saja teman-teman tonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini penampilan pertama saya setelah saya dilaporkan oleh seorang yang bernama Joko Widodo, yang tidak lain adalah mantan presiden 2 periode. Ya, saya ingin mengatakan apabila Anda dilaporkan dalam perkara fitnah dan pencemaran nama baik, ya 311 dan 310, dalam rangka Anda sedang melaksanakan tugas Anda sebagai seorang penegak hukum, dalam hal ini adalah advokat, maka ini tidak lain dan tidak bukan kebetulan berkenaan dengan peristiwa ijazah palsu ya Joko Widodo, maka tidak lain yang terjadi pada diri saya dengan inisial K dan inisial ES, dalam hal ini Egy Sujana, itu adalah pembungkaman, tidak lain ya. Nah, saya ingin mengatakan pembungkaman itu sendiri adalah perbuatan melanggar hukum ya, dan ini sangat-sangat disesalkan dilakukan oleh seorang yang seharusnya setelah beliau turun dari jabatan sebagai presiden 2 periode menjadi guru bangsa. Ya, saya ingin mengatakan apakah Anda pada posisi sedemikian terdesak sehingga Anda perlu melakukan hal tersebut? Nah, ada yang menarik dari pembicaraan pakar hukum pidana, pakar hukum ya, dan juga mantan Menteri Hukum dan HAM zaman Bapak SBY, yaitu Bapak Hamid Awaludin. Mengapa dia melakukan pelaporan tersebut? Beliau mengatakan ini tidak lain karena memang hobinya melaksanakan sikap-sikap yang playing victim, ya, agar senantiasa berada dalam pusaran pemberitaan, ya. Maklum ya, ini seperti post power syndrome ya. Setelah berkuasa, yang merasa terus ingin diberitakan sehingga akhirnya, mohon maaf, kali ini yang dilakukan itu tidak tepat. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui sebagai seorang pengacara ya, atau lawyer atau advokat, saya menjalankan tugas saya dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam ya. Walaupun dalam setiap pekerjaan tersebut belum tentu saya dibayar ya. Apalagi kerja-kerja untuk umat ini sangat mengasikkan bagi saya karena bayarannya adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sungguh-sungguh ya. Dan itu sungguh-sungguh, Allahu Akbar ya. Dan itu sungguh-sungguh. Sehingga perlu masyarakat se-Indonesia mengetahui bahwa perjalanan kami ke UGM dan ke Solo itu disaksikan oleh bangsa Indonesia ini ya. Kami memulainya dengan benar, membuat surat dahulu ya, kemudian mempersiapkan diri kami dengan segala hal yang sekiranya bisa membuat kami terjerembab dalam melaksanakan tugas kami tersebut dengan sangat hati-hati. Ketika sudah ada tanda bahwa kami akan diterima, baru kami berangkat. Dan perlu Anda ketahui seluruhnya bangsa Indonesia ini bahwa kami berangkat itu dengan kondisi logistik yang seadanya. Hanya tekad di dalam dada ya, bahwa kami mengemban amanah penderitaan rakyat untuk mengetahui informasi, melakukan klarifikasi dan melakukan verifikasi terhadap ijazah Joko Widodo yang diduga palsu itu. Dan ini merupakan rangkaian kegiatan pekerjaan kami sejak tahun 2022, bukan dadak-dadakan begitu ya. Nah, kami ingin mengatakan kami pun diterima secara baik oleh UGM maupun oleh Bapak Joko Widodo sendiri. Jadi sungguh agak terasa sangat lucu ketika beberapa waktu kemudian seharusnya beliau menghadiri persidangan nomor 99 di PN Surakarta
Surakarta, justru datang ke Jakarta untuk melaporkan para ahli yang diantaranya Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholansya Sianipar, Tifausia Tiasuma, lalu ditambah lagi 2 orang dari TPUA, yaitu Presiden TPUA Egy Sujana dan saya sendiri Kurnia. Ya, saya ingin mengatakan terlebih daripada itu bahwa dalam kami melaksanakan tugas kami ini merasa nyaman seharusnya dan aman karena kami dibekali dengan undang-undang advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang sudah disampaikan oleh Bang Azam dan Bang Ismar tadi. Jadi sesungguhnya saya mau bertanya, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum terhadap saudara Joko Widodo sehingga berani melaporkan kami, orang yang jelas-jelas dan nyata-nyata dilindungi oleh Undang-Undang Advokat, ya, pasal 16, bahwa seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana, ya, dalam rangka memberikan pembelaan kepada kliennya baik di luar maupun di dalam persidangan dengan itikat baik. Dan diperkuat lagi dengan pasal 5 ayat 1 bahwa kami dalam melaksanakan tugas dilindungi Undang-Undang Advokat ini untuk menjadi advokat yang bebas dan mandiri, terbebas dari segala intervensi, ya. Jadi untuk itu saya tadi mengatakan bahwa pelaporan ini adalah blessing. Barangkali memang beginilah caranya Allah untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan kami melakukan pelaporan, ya, di Bareskrim sebagai bagian dari sekian banyak upaya yang kami lakukan. 3 kali persidangan, Pak, ya, perkara nomor 592 di PN Jakarta Pusat, kemudian itu berubah menjadi pidana, lalu terjadilah persidangan di Surakarta, ya, itu dengan perkara nomor 319 dan 318, ya, kemudian itu naik banding dengan perkara nomor 271 dan 272, kemudian kasasi menjadi 4850 dan 4851. Nah, dari putusan kasasi yang mana ternyata klien kami tersebut tidak dihukum dengan menggunakan pasal hoak melainkan pasal kebencian, itu sudah menunjukkan bahwa pasal-pasal yang digunakan oleh jaksa tersebut tidak sama sekali bekerja, dan alias jaksa gagal dalam bekerja untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan. Nah, oleh karena itu justru yang terjadi dihukum dengan pasal kebencian. Dan kalau kebencian itu sudah sangat subjektif sifatnya dan hukuman menjadi 4 tahun. Dasar inilah yang membuat kami, ya, melakukan gugatan PMH di PN Jakarta Pusat dengan perkara nomor 610, dan Jokowi diselamatkan di situ dengan keputusan selah di mana hakim menyatakan mereka nih on van verklaar atau perkara ini tidak diterima. Bukan, ya, bukan kalah. Jadi ini yang kami katakan tadi bahwa kuasa hukum pihak lawan ini, mohon maaf, ya, bukankah ini ada nama besar di situ, harusnya mampu memberikan suatu nasihat-nasihat, konsultasi hukum, pendapat-pendapat hukum yang benar-benar jujur, ya, kemudian profesional serta pas untuk kasus bagi setiap klien yang dipegangnya. Ya, sayang sekali seperti ini keadaannya. Tapi bagi kami sekali lagi ini adalah blessing. Terlebih daripada itu, saya ingin mengatakan kalau Anda sudah berhasil membuat gempa, ya, bagi rakyat Anda, karena Anda ini mantan pejabat, mungkin ini benar yang dikatakan oleh salah seorang pejabat juga, dulu waktu menjadi presiden menyusahkan rakyatnya. Hari ini setelah menjadi rakyat menyusahkan presidennya plus rakyatnya, ya. Nah, ini yang terjadi. Menurut saya ini sangat pilihan yang tidak baik. Seharusnya Anda menjadi guru bangsa begitu. Nah, ya, saya ingin mengatakan Bapak, sebelum polisi yang kami lihat sangat ramah sekali, ya, menyambut Bapak Joko Widodo ini ketika akan membuat laporan, ini sangat berbeda, ya. Ini memang tentang pencemaran nama baik dan fitnah, ya. Saya ingin bertanya, apakah polisi masih seperti yang dulu, ya? Meskipun kita akui lah, harus kayaknya semua orang juga paham dan tahu bahwa Bapak Sigit Listio ini boleh dikatakan orangnya Pak Jokowi, ya kan? Betul atau tidak? Betul. Orangnya Pak Jokowi, ya. Nah, jadi besar dan berkarir sampai melangkahi yang lainnya itu karena Pak Joko Widodo, dan menjabat Kapolri dengan jabatan terlama sejak 2021, ya kan? Dan masih dipertahankan sampai hari ini, tentu atas permintaan Bapak Joko Widodo. Nah, kami terus saja mengatakan jangan sampai hal tersebut membuat Anda tidak bersikap jujur dan adil, ya. Karena kalau kita mau, ya, Bang Juju, Bang Muslim Arbi, Bang Ismar, ada perkara masih ingat tentang pelaporan oleh keluarga Bapak Yusuf Kala tentang pencemaran nama baik, dan itu berapa tahun yang lalu. Apa hasilnya? Apakah kita mendengarkan apa, ya, pemeriksaan hasil dari polisi? Tidak ada. Tapi mengapa ini tentang Pak Joko Widodo yang melaporkan kami hanya dalam hitungan hari langsung naik ke permukaan untuk bisa segera diperiksa? Nah, oleh karena itu kami mengatakan Anda membuat dagelan yang ditonton oleh orang seluruh Indonesia. Perlu Anda ketahui, sebelum Anda menaikkan perkara kami, silahkan periksa dahulu laporan kami di Bareskrim tanggal 9 Desember 2024, di mana kami telah melakukan penambahan dan kelengkapan bukti-bukti sebanyak 14 bukti totalnya, ya, yaitu terakhir tanggal 22 April 2024, ya. Anda harus memeriksa ini, 2025 maksud saya, Anda harus memeriksa ini Joko Widodo sebagai leader atau player atau pelaku, siapa-siapa orang yang melakukan don player, dan siapa penyertanya atau mede player. Silahkan diperiksa dengan seksama. Anda mempunyai lapor, ya, tapi tolong jangan sampai membuat kami tidak percaya, karena lapor itu adalah kekuasaan Anda. Karena itu kami menginginkan pemeriksaan yang benar-benar teruji, kemudian juga jujur dan diperiksa bersama-sama. Kalau perlu melibatkan pihak luar, ya. Nah, ini silahkan. Kalau sudah seperti itu, tidak ada yang berkeberatan untuk kami diperiksa di pengadilan. Tapi dengan catatan, angkat dulu yang ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Sekali lagi, laporan ini adalah blessing, ya. Dan apabila kemarin konon kabarnya Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya, ya. Nah, itu kami mohonkan barangkali dengan banyaknya pemberitaan yang mungkin sudah menampakkan dan mengupload semua bentuk ijazah yang konon itu dia miliki, kami juga boleh dong mempunyai rasa ketidakpercayaan. Siapa tahu ini juga sudah diutak-atik, ya, demi menutupi hal yang mungkin tidak mampu diatasi itu. Maka kami ingin mengatakan tidak ada jalan lain, semua harus diperiksa dengan sebenar-benarnya terhadap hal tersebut, ya. Terserah apakah itu yang lama yang pernah diupload oleh orang PSI itu, ataukah ini sudah diubah-ubah kembali, semua itu tidak menjadi valid sampai diperiksa oleh orang yang benar-benar sahih dan yang benar-benar punya kompetensi. Saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kami tetap bersemangat dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang menimpa kami ini menjadi sebuah anugerah bagi bangsa ini, yaitu negara ini akan berubah nasibnya menjadi negara yang lebih baik di bawah
kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Banyak ya. Bu, Ibu kan dituduh memfitnah, kemudian juga apa katanya mencemarkan nama baik terkait masalah ijazah Pak Jokowi. Nah, artinya kan ini terkait dengan ijazah. Nah, ijazahnya sudah terbukti asli belum? Ini klarifikasi, ya masih jauh yang sudah dari slow. Ya, jadi tidak ada yang perlu saya sampaikan lebih jauh. Ini masih klarifikasi, gitu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah Saya sebagai seorang penegak hukum juga ya, merasa ini bagian dari tugas saya untuk menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga semuanya menjadi clear dan jelas begitu. ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya menekan nggak? Bukan menekan ya, saya kira mereka minta klarifikasi begitu dan saya menjelaskan begitu. Bisa diberikan gambarkan sedikit, saya kira ini menjelaskan apa sih? Banyak hal nanti ya. Jadi begini, nanti kan kalau sudah selesai. Aku lihat ya. Ketika wartawannya tanya apakah tidak ada tekanan. Oh enggak, klarifikasi. Aku lihat wartawannya bertanya seperti itu karena dia menganggap begini, ini biasanya ibu tukang ngomel, ini emak-emak tukang hajar Pak Jokowi, sekarang kok jawabannya slow, jangan-jangan dia ditekan. Makanya timbul pertanyaan dari wartawan, apakah ibu ditekan? Kita akan jelaskan semua. Kalau sekarang menurut saya belum pas waktunya ya, karena akan ada kelanjutannya begitu ya. Jadi nanti kita akan sampaikan kembali. Saya kira begitu. Jadi mulai kelihatan guys. Jadi sebenarnya kalau seusia ini Pak Kasmujo kemudian dia terbelit-belit, dia muter-muter, ya dia sudah membahayakan, itu berarti Pak Kasmujo juga masuk di bagian orang yang ikut berkonspirasi, ya kan? Ya jelas lah Pak Kasmujo nggak ada urusan dengan skripsi dan juga lembar pengesahan skripsi dan juga ijazah. Pak Kasmujo itu membantu dan membimbing Pak Jokowi untuk menyelesaikan studi secara cepat, untuk memperbaiki hal-hal yang barangkali menjadi petunjuk-petunjuk teknis di kampus, bukan dalam konteks bagaimana lembar pengesahannya ini diganti, namaku dihilangkan atau nama ini lucu. Itu harus dipahami dengan baik gitu. Sebenarnya kalau seandainya ada Profesor almarhum Ahmad Sumitro itu, pasti aku yakin Pak Jokowi akan datangi, Pak Jokowi juga akan jadikan sebagai public figure atau dosen-dosen yang lain lah. Pak Kasmujo wajar kalau kemudian dia itu masih didatangi Pak Jokowi karena masih hidup. Yang kedua adalah dosen yang membimbing sejak awal. Di usianya di 30-an tahun itu, dosen seperti itu sudah pantas untuk menjadi pembimbing gitu. Dan gitu. Jadi aku rasa terlalu banyak cocok logi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mencari kesalahan. Itu juga si Rismond. Dia mau cari, itu katanya skripsi, pembimbing skripsi, sekarang jadi pembimbing akademik. Sejak kapan? Tunjukkan saya ada video yang mengatakan bahwa Kasmujo itu adalah dosen pembimbing Pak Jokowi. Apa? Yang ketika Pak Jokowi ada di UGM dan memperkenalkan Pak Kasmujo? Bukan, dia bilang gara-gara bimbingannya Pak Kasmujo ini saya bisa menyelesaikan skripsi. Ya kan? Bimbingan saya itu selesaikan skripsi. Dosen pembimbing itu ada 3 yang tertulis dalam skripsi di lembar pengesahan. Tapi yang membimbing saya itu 20. Kenapa saya datangi dosen ini, Pak, bantu ini saya ada, bahkan bukan cuma dosen, kadang senior saya minta bimbingan. Itu kok coba gitu. Saya rasa tidak yang namanya mahasiswa itu ya. Aku rasa ya. Pasti mereka di luar dosen pembimbing itu berkonsultasi dengan pihak yang lain. Baik itu dosen, senior atau sesama rekan mahasiswa, bahkan mungkin orang tua. Itu terlihat seperti itu harus dipahami lah kan gitu ya. Aku pikir ini perlu kita clearkan dengan baik. Nah ini terakhir, mari kita lihat videonya Pak Jokowi yang luar biasa beliau. By the way jangan lupa ya like, comment, and subscribe ini guys. Bu, kameranya mana? Bu, itu sudah lihat di sini. Lihat kamera ya. Lihat kamera semua. 1, 2, 3 sampun. Luar biasa. Pak Jokowi semakin difitnah, semakin dihajar, semakin dilecehkan. Ini 1000 lebih dari pagi, siang, malam. Luar biasa masyarakat datang tuh antusias. Mereka tuh salah ketika menghajar Pak Jokowi. Itu justru mengangkat ratingnya Pak Jokowi semakin bangkit.
Jokowi itu semakin dicintai gitu. Luar biasa. Kasihan, luar biasa. Ya tentu orang akan bilang ini settingan, ya terserah gitu. Ini organik ya. Kalau aku tetap menilainya sebagai organik ini. Ini sebuah pemandangan di mana Pak Jokowi itu betul-betul adalah public figure yang dihormati. Masa ini orang-orang cemburu buta semua terhadap Pak Jokowi. Orang-orang merasa apa ya? Jokowi ini terlalu mendominasi. Dan tentu yang paling anti sama Pak Jokowi ini adalah mereka-mereka yang tersingkirkan. Mereka-mereka yang ya dulu punya jabatan, punya kekuasaan, punya komunitas, itu tersingkirkan. Ya wajar kalau Pak Jokowi singkirkan. Pak Jokowi itu apa yang dia mau lakukan pasti itu kepentingannya untuk rakyat. Kan gitu. Ini yang tidak dipahami. Jangan dipegang ya. Banyak pun. Kasian jangan antri ya, kasian antri ya. Luar biasa. Di usianya yang sudah tua ini ya tetap dikunjungi oleh publik. Ada nggak presiden yang seperti ini? Ini yang memang Amin Rais dia stres. Karena tidak ada orang yang datangi Amin Rais. Stres memang dia stres. Kita lihat ini Pak Jokowi benar-benar luar biasa. Tapi kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabun. Luar biasa, luar biasa. Dulu coba 1, 3. 1, 2, 3. 1 lagi. Ho 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 ho. Dari mana ini, Bu? Kami dari Cilegon, Cilegon. Serang, Banten. Oh dari Banten. Orang. Luar biasa. Oh ada yang sakit juga itu. Sampai malam ini guys. Hanya mau berfoto satu orang sakit, gila. Buset lah. Wow. Wow. Dari mana ini, Pak? Setan. Rombongan apa ini? Grand. Ini, Pak. Ya, Grand. Luar biasa. Pak Jokowi semakin dihina, semakin difitnah, semakin mendapat hati dari rakyat. Mari mau oleh-oleh kayaknya. Oh, UMKM-nya biasanya, produknya. 1, 2, 3. Sudah. Oke guys, lo bisa lihat ya guys ya di silakan bisa lihat di YouTube Joko Widodo ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengetahui bahwa situasi Pak Jokowi baik-baik saja dan beliau tetap senyum ya, tetap dicintai oleh publik. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang Al-Quran menjaga lisan, memberi makan orang